Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok O. Kami akan menjelaskan makalah kami yang bertema dengan analisis distribusi Poisson terhadap frekuensi aktivitas pemain pada mode invite leaderboard game Roblox Anime Vanguard melalui data pesan Discord. Di sini saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Togi Samuel Sumarmata dengan teman saya Samuel Aaron dan Martin M. Tambunan dengan NIM 1031258131. dan saya Samuel Aaron dengan NIM 1031258254. dan saya Martin M. Tambunan dengan NIM 103012580055. Oke, lanjut. Di sini kami akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu ada landasan teori, lalu untuk bab 3-nya ada menjelaskan metodologi, lalu yang ke bab 4 itu ada hasil dan pembahasan, dan terakhir itu adalah kesimpulan. Mungkin untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang, Roblox adalah sebuah platform game dan kreasi yang menawarkan berbagai cara untuk orang bersama-sama untuk bermain, membuat dan membagikan pengalaman yang unik atau disebut juga Roblox Corp. Anime Vanguard merupakan salah satu pengalaman game di platform Roblox dengan kategori Tower Defense yang berbasis dari anime. Infinite Leaderboard adalah salah satu dari berbagai macam mode game kompetitif yang disediakan dari game Anime Vanguard, dengan tujuan dari mode game tersebut adalah pemain berusaha untuk meraih skor tertinggi, sehingga pemain dengan skor tertinggi dapat mendapatkan hadiah yang sesuai dengan peringkatnya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ada tertera 3 biji, yaitu apa karakteristik boba acak dan parameter dari frekuensi aktivitas pemain pada mode Infinite Leaderboard Anime Vanguard. Yang kedua, berapa peluangnya dari frekuensi aktivitas pemain jika yang bermain melebihi 100, 125, 150 pemain sehari menggunakan distribusi Poisson. Yang ketiga, berapa nilai min dan variansi dari perubahan frekuensi aktivitas pemain pada mode Infinite Leaderboard Anime Vanguard. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari judul kami yaitu yang pertama untuk mendefinisikan perubahan acak dan menghitung parameter dari data pengamatan pesan di Discord. Yang kedua, untuk mengetahui peluang dari frekuensi aktivitas pemain melalui pesan Discord jika pemainnya 100, 125, dan 150 pemain. Yang ketiga, untuk menentukan nilai min dan variansi dari frekuensi aktivitas pemain pada mode Infinite Leaderboard Anime Vanguard. Oke, untuk Kemudian akan dilanjutkan teman saya juga. Untuk landasan teorinya di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Poisson Poba acak adalah jumlah keberhasilan yang dihasilkan dari percobaan Poisson, di mana peluang dari sebuah Poba acak Poisson disebut distribusi Poisson. Percobaan Poisson adalah sebuah eksperimen di mana peluang terjadinya sebuah peristiwa dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, dengan catatan bahwa peristiwa tersebut harus terjadi secara acak dan independen. Rumus dari distribusi Poisson ini adalah Px sama dengan X sama dengan lambda X E min lambda per X faktor. Lambda atau rata lambda ini bersifat dari rata-rata dari peristiwa, X-nya ini dari banyaknya peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu, dan E itu adalah Euler. Untuk rumus rata-ratanya adalah EX sama dengan lambda. E itu adalah ekspektasi, dan untuk rumus untuk variansinya adalah varian X sama dengan sigma pangkat 2 sama dengan lambda. Selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama adalah metodologi penelitian yang kami gunakan untuk tugas besar kami, yaitu metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk makalah ini adalah metodologi kuantitatif deskriptif dengan teknik observasi data log aktivitas dari pesan. Kedua adalah objek dan sumber data, yaitu adalah
pertama objeknya, yaitu frekuensi pesan yang terjadi dalam rentang waktu per hari. Kemudian adalah sumber data, di mana datanya itu berasal dari Discord Anime Vanguard dengan channel Infinite. Kemudian terdapat instrumen penelitian, yaitu perangkat lunak yang kami gunakan adalah Discord, di mana kami menggunakan fitur search filter yang disediakan oleh Discord untuk menampilkan data. Berikut adalah gambar 1, di mana ini adalah tampilan fitur dari Discord untuk melihat search filternya. Kemudian nomor 4, yaitu teknik pengumpulan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan total pesan yang dikirim dengan interval per hari, sehingga pencatatan mengambil total pesan yang terkirim oleh orang. Setelah itu, data yang terkumpul akan dianalisis dengan rumus distribusi Poisson. Berikut adalah langkah-langkah melakukan analisisnya. Yang pertama adalah untuk menentukan peubah acak, kemudian menghitung nilai rata-rata parameter dengan menjumlahkan total pesan dibagi total hari, kemudian menghitung peluang kejadiannya menggunakan distribusi Poisson, kemudian menentukan nilai mean dan variansi. Setelah semua data teranalisis, selanjutnya akan melakukan plot post analisis untuk menyimpulkan hasil dari analisis tersebut. Kemudian bab 4 akan dibacakan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan yang pertama, data hasil pengamatan di tabel berikut terlihat ada hari dan tanggal dan jumlah pesan, di mana terlihat totalnya 7 hari dan lambda X-nya totalnya 839 pesan. Kemudian nomor 2, penentuan peubah acak X dan parameter lambda akan dibacakan oleh teman saya Togi Samuel. Untuk penentuan peubah acak X dan parameter lambda, dari tabel 1 kita bisa dihitung peubah acaknya itu adalah X1 sama dengan 113, lalu untuk X2-nya itu 152, X3-nya 131, X4-nya 129, X5 122, X6 6, dan X7 116. Dan untuk rata-rata parameternya itu kita hitung dengan lambda X per hari. Jadi 839 per 7. Jadi total pesan per hari itu ada 119,86. Kemudian nomor 3 ada analisis distribusi Poisson. Untuk analisis distribusi Poisson, untuk berikut peluang X adalah 100, 125, dan 150. Untuk pertama, untuk distribusi peluang 100, kita dapat memasukkan rumus di mana Euler pangkat lambdanya, kemudian dikalikan dengan lambda dipangkatkan oleh peluang yang dihasilkan adalah 0,00696, yang hasilnya adalah 0,696% peluangnya. Kemudian ada yang untuk peluang 125 yang hasilnya adalah 3,129%, dan peluang X di mana itu adalah 150 adalah 0,097%. Maka dari data analisis perhitungan yang didapat, hasil literasinya adalah jika X 100, peluangnya adalah sekitar 0,696% dan 125 adalah 3,129%, dan untuk 150 dan 0,097%. Kemudian 4, menentukan nilai mean dan variansi. Dari tabel 1 dapat dianalisis untuk menentukan nilai mean dan variansi dari data yang terkumpul dengan mean dan variansi, yaitu pertama rata-rataan dari perjumlahan dari semua pesan yang dibagi dengan total hari, yaitu adalah 119,86 untuk meannya, dan variansi X adalah sigma kuadrat dan sama dengan atau lambda yang itu sudah dinilaikan, yaitu adalah 119,86. Oke, Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulannya, di sini kita dari data yang kita analisis itu kita mendapatkan mengenai aktivitas pemain Anime Vanguard di mode Infinite Leaderboard menggunakan distribusi Poisson. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata aktivitas pemain mode Infinite Leaderboard adalah 119,86 pemain per hari dengan nilai variansi dan parameter yang identik. Kita mendapatkan bahwa peluang yang mendekati rata-rata aktivitas, yaitu 120 pemain, adalah 3,129%, di mana ini mungkin terlihat kecil, namun probabilitas ini cukup tinggi dalam sebaran data yang lebih luas.
sehingga ini menunjukkan bahwa aktivitas harian pemain cenderung lebih stabil di sekitar rata-rata. Untuk sarannya, kepada pemain anime Vanguard yang ingin bermain model Infinite Leaderboard, maka sangat disarankan untuk bermain pada weekend, dikarenakan dari pengumpulan dan data terdapat puncak pemain 152 pada hari Sabtu, dibandingkan dengan hari sibuk Senin sampai Jumat, dan libur hari penting sebelum tahun baru. Mungkin untuk ini sekian dari presentasi kami. Terima kasih.